Tidak bisa dipungkiri bahwa Arjen Robben adalah salah satu penyerang terbaik yang pernah ada. Di tengah reputasi buruknya sebagai salah satu raja diving dan sering mengalami cedera, Robben adalah pemain yang luar biasa dan satu-satunya yang diberi julukan Speedman. Salah satu pemain terbaik di generasinya, dia mampu mengobrak-abrik pertahanan lawan dengan teknik dribbling bolanya yang luar biasa dan kecepatan yang eksplosif. Robben adalah pemain yang berhasil memenangkan gelar domestik dalam 4 liga berbeda. Dia telah memenangkan era divisi di PSV, Liga Inggris di Chelsea, La Liga di Real Madrid, dan Bundesliga di Bayern Munchen. Akan tetapi di balik kesuksesannya dalam sepak bola, dia harus menempuh karir berliku dengan penuh cedera. Bagaimana perjalanan karir Robben dan mengapa dia dijuluki sebagai Speedman dan kaki kaca? Arjen Robben lahir di Bedham, Belanda pada tahun 1984. Sejak kecil Robben sangat tertarik dengan sepak bola. Bahkan untuk sepak bola, ia sering mengesampingkan masalah pendidikan. Hal ini tak lepas dari profesi sang ayah yang menjadi seorang agen sepak bola lokal. Daripada menghabiskan waktu di sekolah, Robben lebih memilih mengikuti kegiatan sang ayah. Menyadari hal itu, dia dimasukkan ke Akademi Sepak Bola Bedham oleh ayahnya ketika Robben berusia 5 tahun. Menariknya, Robben yang meminta kepada ayahnya untuk dimasukkan ke akademi tersebut, seolah-olah dia mengetahui bahwa jalan hidupnya adalah sebagai pesepak bola. Sejak kecil diketahui bahwa ia memiliki kecepatan lari di atas rata-rata. Kemampuannya dalam mengolah bola jauh lebih baik dari usianya. Robben yang saat itu berusia 12 tahun, kemudian bersekolah di Akademi Sepak Bola FC Groningen, tidak jauh dari Bedham. Dengan panggilan ini, dia yakin dalam memilih jalan hidupnya sebagai pesepak bola. Dia meninggalkan sekolah formal untuk fokus mengembangkan karir sepak bolanya. Di akademi ini, Robben belajar memfokuskan dirinya sebagai pesepak bola profesional. Dia mengasah kemampuan sepak bolanya di Groningen dari tahun 1996 hingga 2001. Setelah belajar 5 tahun, di tim akademi Robben dipromosikan ke tim utama pada tahun 2001. Pada awal debutnya, Robben yang berusia 17 tahun langsung menjadi andalan Groningen di sektor sayap, mengandalkan kecepatan dan dribble yang dimilikinya. Musim itu ia bermain dalam 28 pertandingan, mencetak 6 gol dan 3 assist. Bakat ini langsung memikat raksasa era divisi PSV Eindhoven, dan musim berikutnya mendatangkan Robben dari Groningen dengan mahar sebesar 4,30 juta euro. Di PSV, Robben mulai menjuarai berbagai trofi. Robben telah dikenal sebagai pemain berbakat sejak menggunakan seragam hijau dan putih. Terlepas dari bakatnya yang luar biasa, Robben adalah pemain yang sangat egois dan terkadang melakukan hal-hal yang tidak perlu di usianya. Dalam hal ini, dia patut berterima kasih kepada Guus Hiddink, pelatih yang telah memoles kekurangannya saat dia berseragam PSV. Hiddink mengakui kemampuan Robben saat muda. Sang winger menjadi salah satu pemain yang diminta oleh Hiddink saat dia diberikan tawaran untuk menangani PSV pada tahun 2002. Hiddink tidak ragu memberikan perlakuan keras kepada Robben ketika melakukan kesalahan. Menurut Hiddink, Robben adalah salah satu pemain sayap berbakat terbaik yang pernah dia lihat. Namun terkadang sikap Robben sama sekali tidak dapat diterima. Seorang pemain muda bisa membuat kesalahan, tetapi apa yang dia lakukan itu tidak perlu. Jika dia ingin bisa mengatasi lawan yang sangat keras, dia perlu banyak belajar. Guus Hiddink berkata setelah melihat Robben sering diving. Pernyataan Hiddink terbukti benar. Jurus Robben sebenarnya mudah dibaca, namun karena kecepatan dan kecerdikan Robben, pertahanan lawan selalu sulit untuk menutup jarak. Dari situ, julukan Robben Speedman mulai diberikan oleh para penggemarnya. Satu pelajaran yang didapatkan Robben dari kepemimpinan Hiddink adalah gaya cut inside. Sebelumnya, mengingat kaki kiri Robben kuat, sebagai pemain sayap klasik ia lebih banyak ditempatkan di sisi kiri. Gaya cut inside adalah gerakan pemain untuk memasuki area tengah dari sisi lapangan. Gaya ini biasanya dilakukan oleh pemain yang kaki terkuatnya berbeda dengan area bermain. Dengan melakukan cut inside style, pemain akan memiliki banyak pilihan untuk menyerang. Mereka tidak hanya dapat mengirim umpan silang, tetapi juga memulaskan upaya langsung ke gawang lawan. Di musim debutnya bersama PSV, Robben mampu mengemas 12 gol dan 8 assist dari setiap pertandingan di 33 kompetisi. Dia juga membantu PSV memenangkan kejuaraan. Sayangnya, musim berikutnya gelar tersebut tidak mampu dipertahankan dan produktivitas Robben turun tipis. Pada musim 2003-2004, ia hanya bisa mencetak 23 gol dari 5 pertandingan dan 9 assist. Namun hal tersebut tidak melemahkan minat klub-klub besar Eropa untuk mendatangkan dirinya. Ia menjadi incaran Sir Alex Ferguson sebelum memilih Chelsea sebagai pelabuhan selanjutnya.
Arjen Robben resmi mendarat di Stamford Bridge untuk bergabung dengan raksasa Liga Inggris Chelsea. Blues membeli pemain sayap tersebut dengan mahar sebesar 18 juta euro. Kepindahan Robben membuat fans The Blues berharap besar, mengingat Robben merupakan salah satu talenta muda terbaik saat itu. Namun awal karir Robben di Chelsea tidak berjalan mulus setelah ia mengalami cedera saat pramusim bersama The Blues. Debutnya terjadi 3 bulan setelahnya, di bulan Oktober ketika Chelsea mengalahkan Blackburn dengan skor 4-0 dalam partai Liga Inggris. Gol pertama Robben adalah saat melawan CSKA Moskow di babak penyisihan grup Liga Champions. Ia mengalami cedera, namun di musim pertama Robben dengan cepat beradaptasi dengan gaya permain Jose Mourinho. Kecepatan dan kemampuannya bekerja di sayap kanan membuat Robben dianggap sebagai salah satu pemain sayap paling berbahaya di tanah Inggris. Kecepatan eksplosifnya mungkin hanya sebanding dengan Cristiano Ronaldo atau Thierry Henry di Liga Premier. Musim itu Robben berhasil meraih 19 gol dan 7 assist dalam 9 pertandingan di semua kompetisi. Di penghujung musim, Robben membantu membawa Chelsea meraih gelar juara Liga Inggris musim 2004-2005. Namun musim kedua dan ketiga, produktivitas Robben terus menurun. Hal ini tidak lain karena dia sering mengalami cedera. Sangat disayangkan melihat bakat yang luar biasa harus ternoda oleh cedera yang sering menimpanya. Dari fakta inilah, Robben kemudian disebut sebagai Man of Glass karena dia rentan terhadap cedera. Kasus cederanya belum dimulai di Chelsea, tetapi sudah dimulai sejak dia membela Groningen. Intensitas cedera Robben yang tinggi sudah terlihat sejak remaja. Hal tersebut disampaikan oleh Farin Batman, pelatih pertama Robben dari tim junior Groningen. Dan Arjen Robben yang membela Chelsea selama 3 musim, mengungkapkan bahwa sang pemain sudah lama lemah. Selama membela klub London tersebut, karir Arjen Robben tidak berjalan mulus, namun ia beruntung karena mampu menjuarai gelar Liga Inggris dan Piala FA bersama Chelsea. Rekornya terbilang kurang memuaskan, namun tidak melemahkan ketertarikan Real Madrid untuk membawa Robben ke Santiago Bernabeu. Pada Agustus 2007, Robben resmi bergabung bersama Real Madrid dengan biaya transfer 35 juta euro. Di awal kedatangannya, Robben sempat menjadi andalan Real Madrid meski tidak mencetak banyak gol. Setelah itu Robben kembali mengalami kesusahan menjebol gawang pada musim 2007-2008. Ia hanya mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 26 pertandingan di semua kompetisi. Untungnya bagi Robben, ia selalu menjuarai gelar juara nasional di musim pertama saat bergabung dengan klub baru tersebut. Penghujung musim, Real Madrid keluar sebagai juara La Liga musim 2007-2008. Di musim kedua dia tidak menunjukkan perkembangan yang bagus. Pada musim 2008-2009, Robben hanya memiliki 8 pertandingan, 5 gol dan 35 assist. Dengan ini rasa persatuan dengan Real baru terjadi dalam 2 musim terakhir. Robben mengaku terpaksa meninggalkan Real Madrid pada tahun 2009 karena situasi politik di Santiago Bernabeu. Florentino Perez yang terpilih sebagai presiden baru Los Blancos mengimplementasikan proyek Los Galacticos Volume 2. Saat itu bukan hanya Ronaldo yang dibawa ke Bernabeu, tapi juga Ricardo Kakak dan Karim Benzema yang membuat kesempatan Robben menjadi penyerang utama semakin kecil. 2 faktor itu yang membuat Robben akhirnya terpaksa hengkang. Dalam wawancara tersebut, Robben mengatakan bahwa meninggalkan Real Madrid adalah pilihan yang sangat sulit. Dia sudah sangat nyaman dan masih ingin membuat sejarah di klub ibu kota. Pelabuhan Robben berikutnya adalah Bayern Munchen, klub yang menyelamatkan karir Robben sekaligus memberikan segalanya untuk sang pemain sayap. Ia berangkat ke Allianz Arena dengan mahar 25 juta euro. Dengan raksasa Jerman ini, karir Arjen Robben mengantarkan zaman keemasannya. Di Bayern Munchen, Robben menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Saat itu Frank Ribery menjadikan mereka 2 winger yang sangat disegani di Eropa. Tentunya kemampuan Robben menyisir, menusuk, merobek dan memposisikan sektor sayap menjadi ciri khas Robben yang akan selalu dikenang oleh para pecinta sepak bola. Banyak pemain tidak bisa melakukannya, tapi Robben melakukannya dengan sempurna. Di Jerman, Robben tak luput dari kebiasaan cedera. Berbagai cedera yang dialaminya seperti pergelangan kaki, paha, lutut atau robekan lutut. Robben mengalami cedera punggung hingga cedera betis. Cedera paling serius di Munich adalah otot kaki terkoyak. Robben absen selama 151 hari dan absen dalam 27 pertandingan. Robben absen dari Agustus tahun 2010 hingga Januari 2011. Arjen Robben adalah pemain hebat tapi kakinya rapuh. Jika dia tidak mudah terluka maka mungkin akan ada cerita lain. Secara total, menurut catatan Transfermarkt, Robben mengalami cedera sebanyak 58 kali sepanjang karirnya.
Karena cedera dia mungkin harus absen dari tim selama berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Anehnya dari sekian banyak cedera yang dialami Ruben, ia selalu bisa pulih dan langsung tampil memukau saat berada dalam kondisi terbaiknya. Posisi Ruben di winger kanan hampir tidak tergantikan di Munchen dalam satu dekade. Bayern Munchen menjadi klub yang paling lama dibela oleh Ruben. Total ada 10 musim, Ruben mengabdikan diri di Allianz Arena. Dia telah memenangkan 8 gelar Bundesliga, 5 gelar DFB Pokal, 5 gelar Piala Super Jerman, dan 1 gelar Liga Champions. Rekor Ruben bersama klub jelas sangat bagus. Arjen Ruben telah mencetak 144 gol dan 101 assist dalam 309 pertandingan di semua kompetisi di Munchen. Setelah itu, Ruben memutuskan untuk gantung sepatu pada tahun 2019, tetapi Ruben berubah pikiran dan kembali ke Groningen setelah 1 tahun, klub tempat Ruben memulai karirnya. Ruben pensiun pada akhir musim 2020-2021 pada usia 37 tahun. Setelah 1 musim lebih sering mengalami cedera dibandingkan bermain, sedangkan karirnya bersama timnas Belanda bisa dibilang cukup baik meski tidak sempurna. Ia turut membantu tim Orange meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia 2014 dan menjadi runner-up Piala Dunia 2010 setelah dikalahkan Spanyol di laga final. Arjen Ruben mampu mengoleksi 96 gol dari 37 pertandingan, menempati peringkat keempat di antara pencetak gol terbanyak timnas Belanda sepanjang masa. Inilah kisah Arjen Ruben, pemain yang akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya.